Assalamualaikum. Halo Sobat Belajar, selamat datang kembali di channel Belajar AKM. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengerjakan latihan soal penilaian akhir semester 1 untuk pelajaran matematika kelas 5 SD untuk persiapan ujian PAS Ganjil tahun 2022. Sebelum kita lanjut, jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel Belajar AKM untuk mendapatkan video pembahasan soal yang lainnya. Oke, tanpa berlama-lama, siapkan alat tulis teman-teman dan kita mulai kerjakan soalnya. Soal yang pertama, hasil dari 3/4 ditambah 4/6 dikurangi 1/12 sama dengan... Oke, soal nomor 1 berkaitan tentang bilangan, yaitu penjumlahan bilangan dalam bentuk pecahan. Oke, jika kita perhatikan, setiap penyebut, yaitu 4, 6, dan 12 ini memiliki nilai yang berbeda. Maka, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara menentukan nilai KPK dari 4, 6, dan 12. Oke, untuk menentukan nilai KPK, teman-teman tentu masih ingat, yaitu bisa menggunakan pohon faktor maupun dengan tabel. Nah, kali ini kita akan menentukan nilai KPK dengan menggunakan bantuan tabel berikut. Jadi KPK dari 4, 6, dan 12 sama dengan, di sini kita tuliskan 4, 6, dan 12. Kemudian pada kolom sebelah kiri, yang akan kita masukkan adalah bilangan terima, mulai dari yang terkecil yaitu 2. 4 dibagi 2 bisa ya, 6 juga bisa, 12 juga bisa. Jadi di sini kita tulis 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2, 6 dibagi 2, 3, 12 dibagi 2, 6. Oke, dan dari ketiga hasil berikut masih bisa dibagi dengan 2 ya. Oke, jadi dibagi dengan 2 lagi di sini. 2 dibagi 2, 1. 3 dibagi 2 tidak bisa, kita tulis di sini tetap 3. 6 dibagi 2, 3. Oke, kemudian ketiga hasil berikut hanya bisa dibagi dengan 3 ya. Jadi kita tulis di sini bilangan prima yang selanjutnya yaitu 3. 1 tetap, 3 dibagi 3, 1, 3 dibagi 3, 1. Oke, nah angka yang ada di sebelah kiri inilah yang akan kita gunakan untuk menentukan nilai KPK. Jadi di sini ditulis 2 dikali 2 dikali 3. 2 dikali 2, 4. 4 dikali 3, 12. Jadi nilai KPK-nya adalah 12. Oke, selanjutnya kita tulis di sini penyebutnya berarti 12. 12 dibagi 4, 3. 3 dikali 3, 9. Oke, 12 dibagi 6, 2. 2 dikali 4, 8. Kemudian ini minus sama dengan yang ini. 12 dibagi 12, 1. 1 dikali 1, 1. Oke, tinggal dijumlah. 9 ditambah 8 dikurang 1 sama dengan 16. Nah, penyebutnya adalah 12. 16 per 12 masih bisa disederhanakan dengan cara masing-masing dibagi dengan 4 ya. 16 dibagi 4 sama dengan 4. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Jadi hasilnya adalah 4 per 3 yang B. Oke, jadi untuk mengerjakan soal yang berkaitan dengan penjumlahan bilangan dalam bentuk pecahan, teman-teman yang perlu dilakukan pertama yaitu menyamakan penyebut dengan cara menentukan nilai KPK. Kemudian setelah penyebutnya sama baru kita jumlahkan seperti ini. Oke, bisa ya. Kita lanjut kerjain soal yang berikutnya, soal nomor 2. Hasil dari 5 1/2 plus 1 3/4 min 2 5/6 sama dengan. Baik, soal kedua berkaitan tentang penjumlahan bilangan dalam bentuk pecahan campuran. Untuk mengerjakan soal berikut, cara pertama yaitu dengan mengubahnya menjadi bentuk desimal. Tetapi cara ini memakan waktu yang lebih lama. Untuk itu teman-teman bisa menggunakan tips berikut untuk mengerjakan soal nomor 2 ini. Jadi pertama, teman-teman bisa mengelompokkan bilangan bulat pada setiap pecahan campuran tersebut. Oke, jadi bilangan bulat pada setiap pecahan tersebut ada 5, 1, dan 2. Ini kita kelompokkan jadi 5 plus 1
min 2. Kemudian untuk yang bagian pecahan juga akan kita kelompokkan sendiri. Yang bagian pecahan ada 1/2, 3/4, dan 5/6. Di 1/2 plus 3/4 min 5/6. Nah, yang bagian bilangan bulat ini tinggal dijumlahkan. 5 plus 1 min 2 sama dengan 4 ya. Nah, untuk yang bagian pecahan kita jumlahkan dengan cara menyamakan bagian penyebutnya ya. Ada 2, 4, dan 6. Ini kita samakan dulu penyebutnya dengan cara mencari nilai KPK. Untuk mencari nilai KPK, teman-teman bisa menggunakan tabel berikut untuk membantu mencarinya. Jadi ini ada 2, 4, dan 6 yang akan kita cari nilai KPK-nya. Di kolom sebelah kiri, teman-teman bisa memasukkan bilangan prima mulai dari yang terkecil. Ada 2, 4, dan 6, masing-masing bisa dibagi dengan 2. Maka kita tulis di sini 2. 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. 6 dibagi 2, 3. Nah, ketiga hasil tersebut masih ada yang bisa dibagi dengan 2. Maka kita bagi di sini dengan 2 lagi. 1 tetap di sini. 2 dibagi 2, 1. 3 dibagi 2 tidak bisa. Kita tulis tetap di sini 3. Nah, dari ketiga hasil ini ada angka yang bisa dibagi dengan 3 ya. Kita tulis di sini 3. Ini 1 tetap 1. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Nah, angka yang ada di sebelah kiri kita gunakan untuk menentukan nilai KPK. Jadi 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 12. Oke, jadi ini kita ubah menjadi per 12. 12 dibagi 2, 6. 6 dikali 1, 6. Plus 12 dibagi 4, 3. Dikali 3, 9. Min 12 dibagi 6, 2. 5 kali 2, 10. Kemudian kita tulis ulang di sini. 4 plus 6 plus 9 min 10. Menjadi 5 ya, per 12. Nah, sekarang tinggal dijumlahkan. 4 ditambah 5/12 sama dengan 4, 5/12. Jawabannya adalah yang A. Jadi, untuk mengerjakan soal nomor 2 ini, teman-teman, cara pertama yaitu dengan mengelompokkan bilangan bulat, yaitu yang ada di depan ini ada 5, 1, 2. Kemudian yang selanjutnya mengelompokkan yang bagian pecahan, yaitu ada 1/2, 3/4, dan 5/6. Oke, mudah ya. Kita lanjut kerjain soal yang berikutnya, soal nomor 3. Soal nomor 3, hasil dari 2,25 ditambah 0,325 min 1,2 sama dengan. Baik, soal nomor 3 ini berkaitan dengan penjumlahan bilangan dalam bentuk desimal atau yang ciri-cirinya bilangan yang ada komanya. Oke, untuk menjumlahkan bilangan dalam bentuk desimal, teman-teman bisa menggunakan cara penjumlahan bersusun. Oke, pertama, kita akan jumlahkan terlebih dahulu 2,25 ditambah 0,325. Jadi 2,25, kemudian 0,325. Cara menyusunnya, pastikan tanda koma letaknya sejajar. Jadi 0,325. Jadi tanda koma ini posisinya harus sejajar. Kemudian ini dijumlahkan. Di atas 5 tidak ada angkanya, maka dapat dituliskan dengan 0. 0 ditambah 5 sama dengan 5. 5 plus 2, 7. 2 plus 3, 5, 2 plus 0, 2. Hasilnya adalah 2,575. Kemudian selanjutnya dikurangi dengan 1,2. Untuk menulis 1,2, pastikan tanda komanya harus sejajar. 1,2. Nah, di bawah 7 dan 5 tidak ada angkanya ya, maka dapat dituliskan dengan 0. 5 dikurang 0, 5. 7 dikurang 0, 7. 5 dikurang 2, 3. 2 dikurang 1, 1. Hasilnya adalah 1,375 yang B.
Jadi cara untuk mengerjakan soal berikut yaitu pastikan tanda koma harus sejajar. Oke, kita lanjut kerjain soal yang berikutnya, soal nomor 4. 25% ditambah 3% dikurang 1,5% sama dengan, oke, untuk menjumlahkan bilangan dalam bentuk persen, maka pertama kita abaikan dulu tanda persennya. Jadi kita fokus menjumlahkan angka-angka yang ada di depan ini. Jadi pertama 25 ditambah 3 sama dengan 28 ya. Kemudian dikurang 1,5. 28 dikurangi 1,5 sama dengan, untuk menghitungnya teman-teman bisa menggunakan penjumlahan secara bersusun. Jadi karena ada satu angka di belakang koma, maka 28 agar memiliki satu angka di belakang koma, maka di belakang koma dapat kita tuliskan dengan 0 dikurangi 1,5. Nah, ini pastikan tanda koma harus sejajar. Oke, sekarang tinggal dikurangkan. 0 dikurang 5 tidak bisa ya, maka harus pinjam yang ada di depannya. Ini 8 dipinjam 1, sisa 7. Jadi ini menjadi 10 ya, 10 dikurang 5, 5. Ini tadi sisa 1 menjadi 7, 7 dikurangi 1, 6, 2-nya turun. Jangan lupa tanda komanya pastikan harus sejajar ya, jadi hasilnya adalah 26,5. 26,5. Nah, tanda persennya tinggal ditambahkan di sini. Jadi hasilnya 26,5% yang B. Oke, mudah ya. Jadi untuk mengerjakan soal yang berkaitan dengan penjumlahan bilangan dalam bentuk persen, maka tipsnya adalah abaikan tanda persen. Oke, kita lanjut kerjain soal yang berikutnya, soal nomor 5. Baik, soal nomor 5, 3/4 ditambah 0,275 dikurangi 38% sama dengan, oke, soal nomor 5 masih berkaitan tentang penjumlahan bilangan, namun dalam bentuk yang berbeda-beda. Pertama, yaitu ada bilangan dalam bentuk pecahan, yaitu 3/4 ini, kemudian 0,275 ini dalam bentuk desimal, dan 38% ini dalam bentuk persen. Kemudian, jika kita perhatikan pilihan jawaban pada soal nomor 5 tersebut yaitu dalam bentuk desimal ya. Sehingga tips untuk mengerjakan soal nomor 5 ini, maka kita ubah bilangan yang bukan dalam bentuk desimal seperti 3/4 dan 38%, kita ubah dulu menjadi bentuk desimal. Oke, pertama 3/4 jika dalam bentuk desimal maka dapat dihitung menggunakan cara pembagian bersusun. Jadi 3 dibagi dengan 4 tidak bisa ya, maka tinggal kita tambahkan 0 di sini dan 0 serta koma di atasnya. 30 dibagi 4 sama dengan 7 ya. 7 dikali 4 28. 30 dikurangi 28 sisa 2. 2 dibagi 4 tidak bisa, maka kita tambahkan 0. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 dikali 4, 20. Dan habis ya. Jadi jawabannya adalah 0,75. Kemudian yang kedua, ada 38%. Nah, 38% ini dalam bentuk lain dapat ditulis 38/100. 38 dibagi 100. Cara cepat untuk menghitungnya yaitu kita perhatikan 100 ini terdiri dari 2 0 ya. Nah, tinggal kita hitung maju sebanyak 2 langkah sesuai dengan jumlah nolnya. 1, 2. Nah, di sini diletakkan tanda koma, kemudian 0 di depannya. Sehingga 38% sama dengan 0,38. Nah, sudah dalam bentuk desimal semua ya. Sekarang tinggal kita jumlahkan. 0,75 ya, 3/4 sama dengan 0,75 ditambah 0,275 dikurangi 38% sama dengan 0,38. Oke, kita hitung menggunakan penjumlahan bersusun. Ingat tipsnya yaitu koma harus sejajar. Jadi 0,75 ditambah 0,275.
Ini 5 tetap, 5 ditambah 7, 12. 1 tambah 7, 8, ditambah 2, 10. Simpan 1 tambah 0 sama dengan 1. Jangan lupa komanya di sini harus sejajar. Hasilnya adalah 1,025. Kemudian terakhir dikurangi 0,38. Kita tulis di sini 0,38. Nah, di belakang 8 tidak ada angkanya, maka tinggal kita tambahkan 0. 5 dikurang 0, 5. 2 dikurang 8, tidak bisa ya, pinjam 1 di sini. Jadi 12 dikurangi 8 sama dengan 4. Nah, 0 tadi sudah pinjam 1 ya, di sini menjadi 10. Karena diutang 2, jadi sisa 9. 9 dikurangi 3 sama dengan 6. 1 tadi ini sudah habis. Jadi 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Hasilnya adalah 0,645. Pilihan jawabannya adalah yang A. Oke, mudah ya. Jadi tips untuk mengerjakan soal nomor 5 yaitu kita perhatikan pilihan jawaban pada soal. Jika dalam bentuk desimal, maka semua bentuk bilangan yang bukan dalam bentuk desimal kita ubah terlebih dahulu seperti 3/4 dan 38%. Oke, kita lanjut kerjain soal yang berikutnya, soal nomor 6. 5/8 dikali 4/3 dibagi 3/4 sama dengan. Oke, pada soal nomor 6 masih sama tentang bilangan. Nah, untuk mengerjakan soal berikut, maka langkah pertama yaitu kita hitung operasi perhitungan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Oke, jadi pertama kita kalikan ya, 5/8 dikali 4/3. Tinggal dikali, 5 dikali 4, 20, per 8 dikali 3, 24. Nah, ini disederhanakan, masing-masing dibagi dengan 4. 20 dibagi 4, 5, 24 dibagi 4, 6. Hasilnya adalah 5/6. Selanjutnya, 5/6 dibagi dengan 3/4. Nah, untuk memudahkan, bisa dilakukan dengan cara perkalian silang, yaitu 5 dikali 4, 6 dikali 3. 5 dikali 4, 20, per 6 dikali 3, 18. Nah, 20/18 masih bisa disederhanakan, masing-masing dibagi dengan 2. 20 dibagi 2, 10. 18 dibagi 2, 9. Jadi jawabannya adalah 10/9, yang bagian C. Oke, mudah ya. Jadi tips untuk mengerjakan soal nomor 6 yaitu dahulukan operasi perhitungan yang ada di dalam kurung. Oke. Lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 7. 4/9 dikali 2 dibagi 4. Oke, pada soal nomor 7, jika kita lihat ada pecahan campuran. Nah, ini perlu kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Jadi 4/9 jika diubah menjadi pecahan biasa menjadi 9 dikali 2, 18 ditambah 4 sama dengan 22/9. Jadi dalam bentuk pecahan biasa 4/9 sama dengan 22/9. Kemudian kita tulis ulang di sini, berarti soalnya 22/9 dikali 2/4 sama dengan 22 dikali 2, 44/9 dibagi 4. Nah, atau dalam bentuk lain ini dapat ditulis dengan 44/9 dikali 4 jika dibalik menjadi, ini kan 4 sama dengan 4/1 ya, jadi jika dibalik menjadi 1/4. Nah, cara menghitungnya tinggal dicoret mana yang bisa dibagi. 44 dibagi 4 ini 11 ya, 4-nya habis. Nah, sehingga tinggal dikalikan 11 dikali 1, 11/9. Jadi jawabannya adalah 11/9. Nah, ternyata di pilihan jawaban
dinyatakan dalam bentuk pecahan campuran. Maka kita hitung di sini 11/9, artinya 11 dibagi 9 yaitu ada 1 ya. Tetapi masih sisa, yaitu sisa 2. Kita tulis di sini per 9. Jadi 11/9 sama dengan 1/2/9. Pilihan jawabannya adalah yang B ya. Oke, jadi tips untuk mengerjakan soal nomor 7 yaitu dengan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Oke, mudah ya. Kita lanjut kerjain soal yang berikutnya, soal nomor 8. Soal nomor 8, 12,25 dikali 0,04 dibagi 7 sama dengan. Oke, soal nomor 8 berikut masih berkaitan tentang bilangan. Nah, tips untuk mengerjakan soal berikut, adik-adik bisa mengabaikan tanda koma berikut. Oke, kita tulis ulang soalnya. 12,25 dikali 0,04 dibagi 7 sama dengan. Oke, pertama kita kalikan 12,25 dikali 0,04 dengan cara mengabaikan nolnya. Menjadi 1225 dikali 4. 5 dikali 4, 20, simpan 2. 4 dikali 2, 8, ditambah 2, 10 ya. Simpan 1. 4 dikali 2, 8, tambah 1, 9. 4 dikali 1, 4. Hasilnya adalah 4.900. Oke, nah jika tadi kita abaikan tanda koma, maka sekarang kita perhatikan kembali. Angka yang ada di belakang tanda koma ada berapa? Nah, kita hitung. Jadi angka yang ada di belakang koma ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini tinggal maju 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, komanya di depan 4. Kemudian ditambahkan 0 di depannya. Jadi hasilnya adalah 0,49 dibagi 7. 0,49 dibagi 7, maka kita abaikan lagi tanda komanya. Jadi tinggal 49 dibagi 7. 49 dibagi 7 sama dengan 7 ya. 7 dikali 7, 49. Jadi hasilnya adalah 7. Nah, sekarang kita gunakan kembali tanda komanya. Oke, di belakang tanda koma ada 1, 2 angka, yaitu ada 2 angka. Maka kita majukan ke depan sebanyak 2 langkah ya. 1, 2. Nah, komanya ada di sini. Kemudian di depan tanda koma kita berikan angka 0. Jadi hasilnya adalah 0,07. Jadi pilihan jawabannya adalah yang B. Oke, mudah ya. Kita lanjut kerjain soal yang berikutnya, soal nomor 9. Soal nomor 9, 12% dari 125.000 adalah. Oke, soal nomor 9 masih berkaitan tentang bilangan, yaitu dalam bentuk persen. 12% dari, berarti artinya 12% dikali 125.000. Cara mengerjakannya berarti 12% dapat dituliskan dengan 12 per 100. Kemudian tinggal dikalikan dengan 125.000. Untuk memudahkan, maka kita bisa coret nolnya. 100 ada 2 nolnya, kita coret 2. 125.000 kita coret 2 nolnya. Sehingga tersisa 12 dikali 1.250. Nah, ini tinggal kita kalikan dengan mengabaikan nol yang ada di belakang. Jadi nanti tinggal ditambahkan di bagian akhir saja. Oke, 125 dikali 12. 5 dikali 2, 10, simpan 1. 2 dikali 2, 4, tambah 1, 5. 2 dikali 1, 2. 5 dikali 1, 5. 2 dikali 1, 2. 1 dikali 1, 1. Oke, tinggal kita jumlahkan. 0, 5 ditambah 5, 10. 1 tambah 2 tambah 2, 5. Satunya turun. Hasilnya adalah 1.500. Jangan lupa ditambah 1 nolnya. Oke, menjadi 15.000. Pilihan jawabannya adalah yang A. Oke, mudah ya.
Jadi untuk mengerjakan soal yang berkaitan dengan perkalian bilangan dalam bentuk persen, teman-teman bisa mengubahnya. Misalkan ini 12% menjadi 12/100, kemudian dikali dengan pengali yang diminta oleh soal. Oke, kita lanjut kerjain soal yang berikutnya, soal nomor 10. Baik, soal nomor 10 yaitu 1/4 dikali 8,6 dibagi 2 sama dengan, soal berikut masih berkaitan tentang bilangan. Jadi soalnya 1/4 dikali 8,6 dibagi 2. 1/4 bagi dengan menggunakan pembagian bersusun. 1 dibagi 4 tidak bisa ya, maka kita tambahkan 0 dan di sini ditambahkan 0 serta koma. 10 dibagi 4 dapat 2 ya, 4 dikali 2 8. 10 dikurangi 8 sisa 2. 2 dibagi 4 tidak bisa, kita tambahkan 0. 20 dibagi 4 5. 5 dikali 4 20. Jadi hasilnya adalah 0,25. Di sini kita tulis 0,25 dikali 8,6 dibagi 2. Sekarang kita kalikan 0,25 dikali 8,6. 0,25 dikali 8,6. 5 dikali 6 30, simpen 3. 6 dikali 2 12, tambah 3 15, simpen 1. 0 dikali 6 0, plus 1 sama dengan 1. 5 dikali 8 40, simpen 4 ya. 8 dikali 2 16, ditambah 4 20, berarti simpen 2. 0 dikali 8 0, plus 2 sama dengan 2. Kemudian ini ditotal, 0 turun, 5 plus 0 5, 1 plus 0 1, 2 nya turun. Sekarang kita perhatikan angka yang ada di belakang tanda koma. Angka yang ada di belakang tanda koma ada 1 2 3. Jadi ini maju 3 langkah, 1 2 3. Nah, komanya ada di sini. Hasilnya adalah 2,150. 2,150 kemudian dibagi dengan 2. Sekarang kita bagi menggunakan pembagian bersusun. 2,150 dibagi 2. 2 dibagi 2 1, 2 dikali 1 2. 2 dikurang 2 sisanya 0 ya. Nah, kalau seperti ini maka kita balik, 0-nya kita tulis di atas dan jangan lupa berikan tanda koma di depannya. Sekarang 1 sama 5-nya turun, 15 dibagi 2 dapat 7 ya. 7 dikali 2 14. 15 dikurangi 14 sisa 1, 0-nya turun ya, jadi 10. 10 dibagi 2 5, 5 dikali 2 10. Jadi hasilnya adalah 1,075. Pilihan jawabannya adalah yang bagian B. Mudah ya. Langsung saja kita lanjut kerjain soal yang berikutnya, soal nomor 11. 10.000 cm ditambah 0,5 km sama dengan titik-titik meter. Soal nomor 11 berkaitan tentang satuan. Nah, untuk mengerjakan soal berikut, teman-teman tentu masih ingat dengan tangga satuan berikut. Jadi ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Setiap turun satu tangga maka dikali dengan, jika naik satu tangga maka dibagi dengan 10. Kembali ke soal nomor 11. Di sini ada 10.000 cm. Nah, ini akan kita ubah dulu menjadi meter. Kemudian yang 0,5 km juga akan kita ubah dulu menjadi meter. Mulai dari yang 10.000 cm, maka jika diubah menjadi meter, sentimeter ada di sini, meter ada di sini. Nah, ini naik 1, 2, naik 2 tangga, maka dibagi dengan 0-nya 2 ya, 10.000 dibagi dengan 0-nya 2, 100.
Oke, ini tinggal dicoret 1, 2, 1, 2. Hasilnya adalah 100 meter. Oke, kemudian yang kedua ada 0,5 kilometer. Jika diubah menjadi meter, maka kilometer ada di sini dan meter ada di sini. Nah, ini turun 1, 2, 3. Turun 3 tangga. Kalau turun berarti dikali. Maka 0,5 dikali turun 3 berarti 0-nya 3 ya, dikali 1000. 0,5 dikali 1000 hasilnya adalah 500 meter. Nah, sekarang kita sudah memperoleh satuannya sudah dalam bentuk meter semua ya, 100 meter dan 500 meter. Nah, ini akan kita jumlahkan. 100 meter ditambah 500 meter totalnya adalah 600 meter. Sehingga untuk soal nomor 11 pilihan jawabannya adalah yang D, 600 meter. Oke, mudah ya. Jadi untuk mengerjakan soal yang berkaitan tentang mengubah satuan, maka teman-teman harus mengingat tangga satuan berikut. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 12. Baik, sekarang kita ada di soal nomor 12. 72 bulan ditambah setengah windu ditambah 1/8 abad sama dengan. Oke, soal nomor 12 berkaitan tentang satuan waktu. Nah, tips untuk mengerjakan soal berikut, silakan teman-teman perhatikan pilihan jawaban di soal. Di soal, pilihan jawaban satuan waktu dinyatakan dalam tahun. Yang bagian A ada tahun dan bulan, B juga tahun, C tahun dan bulan, yang bagian D juga tahun. Maka setiap satuan waktu di soal harus kita ubah dulu menjadi tahun. Oke, untuk membantu teman-teman dalam mengubah satuan waktu tersebut, maka berikut merupakan tabel satuan waktu yang dapat teman-teman gunakan. Oke, kita mulai dari 72 bulan sama dengan berapa tahun. Oke, jika dalam satu tahun ada 12 bulan, maka 72 bulan dibagi 12 sama dengan 72 dibagi 12 sama dengan 6 ya. Jadi 72 bulan sama dengan 6 tahun. Oke, kemudian yang kedua ada setengah windu. Satu windu sama dengan 8 tahun. Jika setengahnya, maka tinggal dikalikan ya, setengah atau 1/2 dikali 8. 8 dibagi 2 sama dengan 4 ya, jadi setengah windu sama dengan 4 tahun. Oke, yang terakhir ada 1/8 abad. Sama dengan berapa tahun? Oke, 1 abad sama dengan 100 tahun. Maka jika 1/8-nya berarti tinggal dikalikan ya, 1/8 dikali 100. 100 dibagi 8, kita hitung di sini menggunakan pembagian bersusun. 10 dibagi 8, 1. 1 dikali 8, 8. Oke, 10 dikurangi 8, 2 ya, 0-nya turun. 20 dibagi 8, 2, 8 dikali 2, 16. 20 dikurangi 16, 4. Kita tambahkan 0 dan di sini ditambahkan koma. 40 dibagi 8, 5. 5 dikali 8, 40. Oke, jadi jawabannya adalah 12,5 tahun atau 12 tahun. Setengah tahunnya ini atau 0,5 tahun berarti 6 bulan ya. Karena 1 tahun itu 12 bulan, maka jika setengahnya atau 0,5-nya maka 6 bulan. Oke, sekarang tinggal kita total. Jadi ada 6 tahun ditambah 4 tahun ditambah 12 tahun 6 bulan. Sama dengan
kita gabungkan yang satuannya tahun. Jadi ada 6, 4, dan 12. Plus 6 bulan. 6 ditambah 4, 10. 10 ditambah 12, 22 tahun. Jadi jawabannya adalah 22 tahun, 6 bulan. Pilihan jawabannya adalah yang A. Jadi untuk mengerjakan soal nomor 12 yang berkaitan tentang satuan waktu, teman-teman bisa menggunakan tabel berikut untuk membantu dalam mengerjakan soal berikut. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 13. Baik, soal nomor 13, jarak 400 meter dapat ditempuh selama 2 menit. Berapakah kecepatannya? Oke, soal berikut berkaitan tentang kecepatan. Untuk membantu teman-teman dalam mengerjakan soal yang berkaitan tentang kecepatan, teman-teman bisa menggunakan bantuan segitiga JKW atau yang umum disebut dengan segitiga Jokowi. Cara menggunakan rumus segitiga JKW berikut. Jadi misalkan ditanyakan tentang kecepatan yaitu K, maka kita tutup di bagian K sehingga tersisa J dan W. Jika tersisa bagian atas dan bawah, maka tandanya adalah dibagi. Jadi rumusnya K sama dengan J dibagi dengan W. Oke, kemudian jika ditanyakan J, maka kita tutup bagian J, tersisa K dan W. Kalau yang tersisa di bagian bawah, artinya tandanya dikali. Jadi rumusnya J sama dengan K dikali W. Oke, yang terakhir, jika yang ditanyakan adalah W, maka yang tersisa adalah J dan K. Atas dan bawah artinya dibagi. Jadi rumusnya W sama dengan J dibagi K. Oke, kembali ke soal nomor 13. Yang ditanyakan adalah kecepatan. Berarti rumusnya adalah K sama dengan J dibagi W. Kita tulis di sini rumusnya K sama dengan J dibagi dengan W. J artinya jarak. Di soal jaraknya adalah 400 meter dan W artinya waktu. Di soal waktunya adalah 2 menit. Kita tulis di sini 2 menit. Oke, jika kita perhatikan pada pilihan jawaban di soal nomor 13, semua kecepatan satuannya dinyatakan dalam kilometer per jam. Yang artinya jarak di soal dalam satuan meter ini harus kita ubah dulu menjadi kilometer, dan waktu di soal dalam satuan menit harus kita ubah dulu menjadi jam. Oke, 400 meter berarti harus diubah dulu menjadi kilometer. Untuk membantu dalam mengubah satuan tersebut, teman-teman bisa menggunakan bantuan tangga satuan berikut. Jadi dari meter ke kilometer itu naik sebanyak 1, 2, 3. Naik 3 tangga yang artinya dibagi dengan 1000. Jadi 400 dibagi dengan 1000. Hasilnya adalah 0,4 km. Oke, kemudian untuk satuan waktu dari menit ke jam, teman-teman bisa menggunakan bantuan satuan waktu berikut. Jadi dalam 1 jam itu sama dengan 60 menit. 2 menit jika diubah menjadi jam, maka tinggal dibagi dengan 60. 2 dibagi dengan 60. 2 dibagi 60 sama dengan 1/30. Oke, ini dapat kita sederhanakan lagi. Jadi 0,4 itu artinya 4/10 ya. Nah, kemudian 1/30 ini kita balik menjadi 30/1. Nah, kalau sudah begini, kita tinggal mencoret-coretnya. Jadi, di sini ada 0, di sini ada 0, tinggal dicoret. Tersisa 4 dan 3. 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, jangan lupa satuannya kilometer per jam. Jadi, soal nomor 13, jawabannya adalah 12 km per jam. Pilihan jawabannya adalah yang C. Oke, jadi tips untuk mengerjakan soal yang berkaitan tentang kecepatan, teman-teman perlu mengingat rumus JKW berikut. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 14. Baik, soal nomor 14,
Sebuah bak dengan volume 60 liter akan diisi air penuh dengan debit air 20 cm3 per detik. Berapakah waktu yang dibutuhkan? Baik, soal nomor 14 berkaitan dengan debit. Untuk membantu teman-teman dalam mengerjakan soal berikut, bisa menggunakan rumus segitiga VDW. Dengan V adalah volume dan D adalah debit dan W adalah waktu. Untuk menggunakan rumus segitiga berikut, misalkan jika dicari W, maka W kita tutup, tersisa V dan D. Atas dan bawah tandanya dibagi. Jadi rumusnya W atau waktu sama dengan volume dibagi dengan debit, V per D. Oke, jika yang dicari adalah D atau debit, maka rumusnya adalah V per W. Jika yang dicari adalah volume, maka rumusnya adalah sisa yang di bawah ya, tandanya adalah dikali, jadi D dikali dengan W. Oke, kembali ke soal nomor 14. Yang ditanyakan adalah waktu atau W, maka rumusnya adalah W sama dengan V per D. Oke, di soal disebutkan bahwa volumenya adalah 60 liter dan debit air adalah 20 cm3 per detik. Oke, kita tulis ulang rumusnya di sini. Jadi yang dicari adalah W atau waktu. Rumusnya adalah volume per debit. Volume bak di soal yaitu 60 liter. Nah, ini satuannya adalah liter. Maka perlu kita ubah menjadi cm3 agar memiliki satuan yang sama. Untuk memudahkan dalam mengubah satuan liter menjadi cm3, maka teman-teman bisa menggunakan bantuan tangga satuan berikut. Jadi dari liter ke cm3 berarti liter, 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Kemudian dari desimeter kubik ke cm3 ini turun 1 tangga yang artinya dikali dengan 1000. Sehingga hasilnya adalah 1000 cm3. Oke. Kita tulis di sini untuk yang volume berarti 60 liter sama dengan 60 dikali 1000 ya, 1000 cm3. Hasilnya adalah 60.000 cm3. Oke, kemudian ada D atau debit, satuannya adalah cm3 per detik. Sedangkan di pilihan jawaban, satuan waktu dinyatakan dalam menit, maka satuan debit ini 20 cm3 per detik harus kita ubah dulu menjadi cm3 per menit. Oke, untuk membantu teman-teman dalam mengubah satuan tersebut, di sini dinyatakan bahwa 1 menit sama dengan 60 detik. Maka dari cm3 ke cm3 ini tetap, jadi di sini 20 per dari detik ke menit artinya dibagi dengan 60. Jadi 1 detik sama dengan 1 per 60 menit. Ini kita hitung jadi 20. 1 per 60 jika dibalik menjadi 60 per 1. Sehingga hasilnya adalah 20 dikali 60 sama dengan 1200 cm3 per menit. Untuk menentukan waktu yaitu W sama dengan V per D. V atau volume yaitu 60.000 cm3 dibagi debit yaitu 1200 cm3 per menit. Oke, tinggal dibagi. Nolnya dicoret 2, ini juga dicoret 2. 60 dibagi 12 sama dengan 5 ya. Ini nolnya kita masukkan di sini. Jadi hasilnya adalah 50 menit. Pada soal nomor 14, pilihan jawabannya adalah yang C. Oke, mudah ya. Jadi cara untuk mengerjakan soal yang berkaitan dengan debit, teman-teman perlu mengingat rumus segitiga VDW berikut. Oke, kita lanjut kerjain soal yang berikutnya, soal nomor 15. Baik, soal nomor 15. Selama 20 menit, sebuah tangki dapat terisi penuh 240 liter air. Berapakah kecepatan debit air
Baik soal nomor 15 sama seperti soal nomor 14, yaitu berkaitan dengan debit. Untuk mengerjakan soal berikut, maka teman-teman bisa menggunakan rumus segitiga VDW. Di soal yang dicari adalah kecepatan debit, atau kita akan mencari D. Untuk menentukan D, rumusnya adalah volume dibagi dengan waktu. Jadi kita tulis ulang di sini rumusnya, debit sama dengan volume per waktu atau V per W. Di soal volumenya yaitu 240 liter. Kemudian waktunya 20 menit. Kemudian pada pilihan jawaban, satuan debit air dinyatakan dalam sentimeter kubik per detik, yang artinya volumenya dinyatakan dalam sentimeter kubik dan waktunya dinyatakan dalam detik. Sedangkan di soal, satuan volume dinyatakan dalam liter. Sehingga ini perlu diubah dulu menjadi sentimeter kubik. Begitu juga dengan satuan waktu. Dari menit harus diubah terlebih dahulu menjadi detik. Oke, pertama kita ubah satuan volume dari 240 liter menjadi sentimeter kubik. Pada tangga satuan berikut, jadi dari liter menjadi sentimeter kubik, artinya liter setara dengan desimeter kubik. Jadi 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Kemudian dari desimeter kubik ke sentimeter kubik turun 1 tangga, berarti dikali dengan 1000. Hasilnya adalah 1000 cm kubik. Sehingga 240 liter sama dengan 240 dikali 1000. Menjadi 240.000 cm kubik. Oke, kemudian untuk satuan waktu dari menit ke detik. 1 menit sama dengan 60 detik. Berarti jika ada 20 menit, maka sama dengan berapa detik? Nah, ini tinggal dikali dengan 60 ya. Jadi 20 dikali 60 sama dengan 6 dikali 2, 12, tambahkan 02. Jadi 1200 detik. Oke, sudah dapat volume dan waktu. Jadi volumenya yaitu 240.000 cm kubik. Kemudian waktunya yaitu 1200 detik. Oke, sekarang tinggal dihitung 240.000 dibagi 1200. Kita coret 20 di belakang. Kemudian 24 dibagi 12 sama dengan 2. Jadi hasilnya 2. Ditambah 0, 2 di sini. Hasilnya adalah 200 cm kubik per detik. Pilihan jawabannya adalah yang B, 200 cm kubik per detik. Oke, mudah ya. Jadi soal nomor 14, soal nomor 15, cara mengerjakannya yaitu menggunakan rumus segitiga VDW. Oke, kita lanjut kerjain soal yang berikutnya, soal nomor 16. Baik, soal nomor 16, jarak kota Yogyakarta ke kota Wonosari yaitu 80 km. Pada peta jaraknya adalah 4 cm. Maka skala pada peta tersebut adalah, oke, soal nomor 14 berkaitan tentang penentuan skala. Untuk mengerjakan soal berikut, teman-teman bisa menggunakan rumus segitiga JP, JS, dan S. JP artinya jarak pada peta, JS yaitu jarak sebenarnya, dan S adalah skala. Oke, kembali ke soal nomor 16. Yang ditanyakan adalah skala pada peta atau kita akan menentukan S. Untuk menentukan S, berarti S ini kita tutup sehingga tersisa JP dan JS. Kalau atas dan bawah berarti tandanya adalah dibagi. Sehingga rumus S atau skala sama dengan JP per JS. Oke, kita tulis di sini rumus skala sama dengan JP dibagi JS. Jarak pada peta yaitu 4 cm
dan jarak sebenarnya adalah 80 km. Oke, untuk memudahkan dalam menghitung, maka kita samakan satuannya. Jadi jarak sebenarnya dalam satuan kilometer harus kita ubah terlebih dahulu menjadi sentimeter. Untuk mengubah dari kilometer menjadi sentimeter, maka turun 1, 2, 3, 4, 5. Turun 5 tangga yang artinya dikali dengan 10.000. Jadi jarak pada peta tetap 4 cm, kemudian jarak sesungguhnya 80 km, jika diubah menjadi cm menjadi 80 dikali 10.000. 4 cm per 80 dikali 10.000 sama dengan 800.000. Oke, kemudian 4 dibagi dengan 4 sama dengan 1, kemudian 8 dibagi 4 sama dengan 2. Jangan lupa nolnya ada 5, jadi 200.000. Sehingga skala pada peta tersebut adalah 1 per 200.000 atau 1 banding 200.000. Pilihan jawabannya adalah yang C. Jadi untuk mengerjakan soal yang berkaitan tentang penentuan skala, teman-teman bisa menggunakan rumus segitiga berikut. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 17. Baik, soal nomor 17, diketahui jarak titik A dan B pada peta adalah 8 cm. Jika skala dalam peta tersebut adalah 1 banding 10.000, maka jarak sebenarnya adalah, oke, untuk mengerjakan soal nomor 17, masih sama dengan soal yang sebelumnya, yaitu kita akan menggunakan rumus segitiga berikut. Jadi ada JP, JS, dan S. JP adalah jarak pada peta, JS jarak sebenarnya, dan S adalah skala. Di soal nomor 17 yang ditanyakan adalah jarak sebenarnya atau JS. Untuk menentukan rumus JS, maka kita tutup bagian JS sehingga tersisa JP dan S dengan tanda dibagi. Sehingga rumus JS sama dengan JP per S atau jarak pada peta dibagi dengan skala. Jarak pada peta adalah 8 cm, kemudian skalanya 1 banding 10.000 atau dapat dituliskan 1 per 10.000. Oke, untuk memudahkan maka 1 per 10.000 ini dapat dibalik ya menjadi 10.000 per 1, sehingga 8 cm dikali 10.000 per 1 sama dengan 80.000 cm. Pilihan jawabannya, satuannya dinyatakan dalam meter semua ya, sehingga harus kita ubah satuannya dari cm menjadi meter. Untuk mengubah dari cm menjadi meter, ini naik 1, 2. Naik 2 tangga yang artinya dibagi dengan 100. Sehingga 80.000 dibagi dengan 100, kita coret nolnya 2 menjadi 800 meter. Sehingga untuk soal nomor 17, pilihan jawabannya adalah yang C, 800 meter. Oke. Lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 18. Soal nomor 18, Fajar ingin membuat garis dari titik kota A ke kota B. Jarak sesungguhnya adalah 20 km. Rencananya akan dibuat gambar dengan skala 1 banding 500.000. Maka jarak titik kota A dan kota B adalah, untuk mengerjakan soal nomor 18, kita akan menggunakan rumus segitiga JP, JS, dan S lagi. Di soal nomor 18 yang ditanyakan adalah jarak gambar titik kota A ke kota B, yang artinya kita akan mencari jarak pada peta. Untuk menentukan JP atau jarak pada peta, kita tutup bagian JP sehingga tersisa JS dan S. Artinya, rumus dari JP atau jarak pada peta adalah jarak sebenarnya dikali skala. Jarak sebenarnya yaitu 20 km
dikali skala yaitu 1/500.000 atau dapat dituliskan 1/500.000. Nah, untuk memudahkan dalam menghitung maka kita samakan satuannya. Jadi dari kilometer ini harus diubah dulu menjadi sentimeter. Dari kilometer ke sentimeter turun 1, 2, 3, 4, 5. Turun 5 tangga. Sehingga dari 20 km menjadi sentimeter dikali dengan 100.000. Kemudian dikalikan dengan 1/500.000. 20.000 dikali 100.000 sama dengan 2 juta. Dikali 1/500.000. Oke, sekarang kita tinggal mencoret nolnya. Kita coret 1, 2, 3, 4, 5. Kita coret 5. Oke, sehingga tersisa 20/5 cm. 20 dibagi 5 sama dengan 4 cm. Sehingga untuk soal nomor 18 jawabannya adalah yang B, 4 cm. Untuk soal nomor 16 sampai soal nomor 18 ini, jadi teman-teman harus memahami rumus segitiga JP, JS, dan S berikut untuk menentukan jarak pada peta maupun jarak sebenarnya maupun menentukan skala. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 19. Baik, soal nomor 19 yang bukan merupakan arah mata angin yaitu A. Barat daya, B. Timur daya, C. Barat laut, dan D. Timur laut. Oke, untuk menjawab soal nomor 19, teman-teman bisa menggunakan gambar arah mata angin berikut. Jadi barat daya bagian A, ada ya barat daya, kemudian C. Barat laut, ada barat laut, kemudian timur laut, D. Ada timur laut. Nah, yang bukan merupakan arah mata angin berarti yang bagian B. Timur daya tidak ada karena di arah mata angin yang ada adalah timur laut, bukan timur daya. Oke, mudah ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 20. Dari barat laut menuju ke timur membentuk sudut berapa derajat? Oke, kita gunakan kembali gambar arah mata angin. Jadi yang ditanyakan adalah dari barat laut menuju ke timur. Oke, untuk memudahkan, maka kita tarik garis lurus seperti berikut. Jadi dari barat ke timur kita tarik garis lurus, dari utara ke selatan kita tarik garis lurus juga. Oke, pertama, dari timur ke utara ini membentuk sudut siku-siku, yang artinya membentuk sudut 90 derajat. Oke, kemudian dari utara ke barat juga membentuk siku-siku, yang artinya membentuk sudut 90 derajat. Kemudian dari barat laut ke utara berada di antara barat dan utara, sehingga sudut yang terbentuk antara barat laut dan utara adalah 45 derajat. Sehingga jika kita total dari barat laut ke timur, total sudutnya adalah 45 derajat. Yang ini ya, dari barat laut ke utara. Kemudian dari utara ke timur yaitu 90 derajat ditambah 90 derajat. Totalnya adalah 135 derajat. Jawabannya adalah yang bagian C. Oke, mudah ya. Baik, sekian latihan serta pembahasan soal penilaian akhir semester 1 pelajaran matematika kelas 5 SD. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, share video ini kepada teman-teman kalian yang akan melaksanakan ujian PAS Ganjil Matematika kelas 5 tahun 2022. Sampai jumpa di video pembahasan soal yang lainnya. Wassalamualaikum.